Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali ya materi yang selanjutnya, yaitu fungsi rekursif ya. Jadi apa sih itu rekursif? Jadi kita bisa lihat, jadi rekursif ini adalah apa ya? Jadi rekursif ini adalah fungsi yang bisa memanggil dirinya sendiri, dan itu dilakukan secara berulang. Nah, contoh biasanya kita gunakan untuk menghitung bilangan faktorial, Fibonacci, ya, mencari nilai-nilai lainnya yang biasanya kita lakukan secara berulang ya. Nah, ini adalah penjelasannya. Jadi fungsi rekursif adalah fungsi yang berisi definisi dirinya sendiri. Jadi di dalamnya nanti akan memanggil dirinya sendiri ya. Jadi di dalam fungsi tersebut dia akan memanggil fungsi itu sendiri. Kemudian terjadi secara berulang-ulang ya, secara berulang-ulang. Dan yang paling perlu diperhatikan atau yang paling penting diperhatikan bahwa fungsi tersebut harus bisa berhenti ya. Jadi harus bisa berhenti, karena ini kan fungsi yang memanggil dirinya sendiri, otomatis dia akan berulang. Nah, makanya harus diberikan kondisi yang bisa membuat fungsi tersebut dapat berhenti ya. Nah, apa keuntungan atau plus minus dari fungsi rekursif? Dari sisi kelebihan adalah programnya atau fungsi yang kita buat atau program yang kita buat itu lebih singkat ya, lebih singkat. Dan memang ada beberapa kasus lebih mudah apabila kita menggunakan fungsi rekursif ya, lebih mudah kita menggunakan fungsi rekursif. Tetapi kelemahannya adalah ini akan membutuhkan memori yang lebih besar ya, membutuhkan memori yang lebih besar. Kemudian dari sisi kecepatan ya, ini tidak bagus ya. Kemudian problemnya adalah seringkali tidak bisa berhenti kalau misalnya kita tidak bisa memberikan kondisi yang bisa membuat rekursif itu atau fungsi rekursif itu bisa berhenti ya. Kemudian program agak sulit dibaca karena kan memanggil dirinya sendiri. Jadi kita biasanya agak kesulitan membaca ini prosesnya seperti apa sih sebenarnya, biasanya seperti itu ya. Nah, sarannya adalah jika memang bisa diselesaikan dengan iteratif atau menggunakan perulangan biasa, maka gunakanlah perulangan biasa ya. Jadi kalau memang masih bisa digunakan perulangan biasa, cukup kita menggunakan perulangan biasa atau iteratif. Nah, bentuk umum fungsi rekursif ya, bentuknya seperti ini, fungsi ya, nama fungsinya, kemudian parameter dari fungsi tersebut ya. Jadi parameternya nanti, kemudian isi dari fungsi tersebut, dan yang pastinya adalah harus ada pemanggilan fungsi itu sendiri ya. Jadi harus ada pemanggilan fungsi itu sendiri di dalam fungsinya ya. Jadi memanggil fungsinya sendiri ya. Nah, itu baru bisa dikatakan fungsi rekursif. Jadi kalau misalnya tidak memanggil dirinya sendiri, berarti itu bukan fungsi rekursif ya. Jadi bukan fungsi rekursif kalau tidak memanggil dirinya sendiri. Nah, misalnya seperti ini, kita ingin mencari ya bilangan faktorial ya. Misalnya 5 faktorial. Jadi prosesnya adalah 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, itu prosesnya ya.
Kemudian sama halnya dengan 4 faktorial. Jadi 4 kali 3 kali 2 dikali 1. Jadi berarti 5 faktorial, sama halnya kalau 5 dikali 4 faktorial, itu sama. Jadi 5 dikali 4 faktorial. Ya, oke. Nah, salah satu cara untuk menghitung adalah dengan menggunakan looping yang mengalihkan masing-masing bilangan dengan hasil sebelumnya. Ya, jadi bisa saja kita menggunakan perulangan for. Jadi contoh misalnya kita menggunakan for berapa kali, misalnya 1 sampai dengan 5. Kemudian kita menampung nilai yang kita ingin hitung mulai dari 5 sampai dengan 1, dan dilakukan pengurangan dan kemudian dilakukan perkalian secara terus menerus. Baik. Baik. Jadi kita lanjutkan. Penyelesaian dengan cara ini dinamakan iteratif, ya, yang mana secara umum dapat didefinisikan seperti ini, ya. Seperti berikut ini. Jadi n faktorial sama dengan n dikali n kurang 1 dikali n kurang 2 dan seterusnya, ya. Nah, kita masuk pada contoh. Misalnya seperti ini contohnya, kita ingin menghitung faktorial. Jadi di dalam materi ini sudah ada beberapa contoh, ya. Saya mungkin akan memperlihatkan satu contoh saja karena di sini sudah ada sudah ada source kodenya yang bisa langsung dipraktekkan, dan seingat saya di e-learning Kalam juga sudah disampaikan di situ. Salah satu tugasnya adalah menguji atau mencoba source kode yang ada dalam materi ini. Nah, kita kita lihat dulu contohnya. Misalnya ini adalah bentuk source kode untuk mencari bilangan faktorial, ya, di mana bilangan faktorial yang kita ingin cari itu kita inputkan melalui keyboard, ya. Oke. Nah, di sini headernya kita menggunakan Studio. Nah, saya akan berikan contoh yang lain, yaitu menggunakan Ustream. Jadi kalau di sini untuk mencetaknya menggunakan printf dan scanf untuk menginput. Nanti di contohnya kita menggunakan cout segmen. Baik, kita langsung saja. Jadi kita membuat fungsi dulu, ya, membuat fungsi. Kita sebelumnya membuat fungsi dulu, ya. Misalnya fungsinya nanti akan mengembalikan nilai integer, ya. Oke. Fungsi misalnya namanya adalah faktorial, mana parameternya adalah n, ya, dengan tipe data integer. Kemudian prosesnya, ya, jadi prosesnya kita deklarasikan dulu variabel. Kalau di sini kita mendeklarasikan ada 2 variabel, yaitu variabel i dan variabel fact, yaitu singkatan dari faktorial, ya. Di mana variabel i digunakan untuk perulangan, sedangkan variabel fact ini untuk menampung hasil dari proses faktorial itu, ya. Jadi fact di sini untuk menghitung atau memproses bilangan faktorial tersebut, gitu. Jadi ini bentuknya adalah iteratif, ya. Jadi ini bentuk iteratif. Jadi kita bisa menyelesaikan pencarian faktorial dengan menggunakan metode iteratif. Jadi modelnya seperti ini tadi, source codenya, ya, menggunakan perulangan biasa dan menggunakan rekursif, ya, dengan cara yang berbeda, ya, dengan cara yang berbeda. Sekarang kita coba dulu yang bentuk iteratif.
Nah, jadi integer, nah, misalnya for, kemudian saya gunakan perulangan for integer i sama dengan 1, i lebih kecil atau sama dengan n, kemudian i plus plus. Nah, kemudian tadi itu sama dengan dikali dengan n. Kemudian kita mengembalikan return. Oke. Nah, sekarang kita coba ya. Dan integer, kita coba saja seperti ini, angka, kemudian input bilangan, in angka, kemudian hasil out, hasil faktorial. Sama dengan, kita panggil faktorial angka. Nah, ini bentuk iteratif ya. Sekarang kita coba jalankan. Nah, sekarang saya mencoba misalnya faktorial 1 ya. Hasil faktorialnya ini sepertinya ada kesalahan gitu ya. Misalnya 1 berarti 1 sampai dengan 1 berarti misalnya di sini saya gunakan 1 faktorial sama dengan 1. Mestinya 1 hasilnya, karena kan kalau faktorial 1 hasilnya mestinya 1 ya. Jadi kalau kita input misalnya 2 ya, mestinya dia ya oke, faktorial 2 ya, sudah kelihatan tadi hasilnya. Sekarang kita lihat di sini ya. Kalau misalnya baik. Nah, ini adalah bentuk iteratif ya. Nah, sekarang kalau kita menggunakan yang bentuknya adalah rekursif ya. Jadi kalau model rekursif ya, ini kita bisa langsung, saya coba copy saja dulu ya. Ini hanya komentar saja, jadi ini bisa dihapus.
coba mengambil program utamanya. Program utamanya ini saya ganti jadi ini. Kita coba lihat hasilnya. Ya, misalnya faktorial 2, ya mestinya hasilnya adalah 2, ya. Jadi mestinya hasilnya adalah 2, jadi ada kesalahan tadi, ya. Mestinya bukan hasilnya 4, ya, tapi harusnya hasilnya adalah 2. Karena faktorial 2 berarti 2 dikali dengan 1, ya. Nah, 6, ya, betul. Nah, jadi ini bisa kalian coba juga nanti di rumah, dan seingat saya ini saya jadikan sebagai tugas, ya. Jadi silakan diuji coba di rumahnya. Nah, saya rasa cukup dulu untuk hari ini, ya, untuk video ini terkait dengan rekursif. Di sini di slide sudah banyak contoh yang sudah diberikan untuk menguji, ya, untuk melihat bagaimana bentuk fungsi rekursif itu. Baik, saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.